Good day. Saya Ibu Lili Andayani dari SMA Katolik Santo Stanislaus. Hari ini kita akan belajar PKWU kelas 10 dengan materi biaya produksi. Oke, skema pembelajarannya ya yang akan kita pelajari itu adalah biaya produksi, di mana biaya produksi itu akan meliputi biaya tetap, biaya variabel, biaya overhead. Dan 3 biaya itu, biaya tetap, biaya variabel, dan biaya overhead itu akan mempengaruhi harga jual produk. Para siswa, seorang wirausahawan itu harus cermat dalam mengatur aspek keuangan dalam memproduksi suatu produk ya. Oleh karenanya, faktor pembiayaan itu harus dibuat sejak usaha itu didirikan. Ini adalah keuangan yang harus diperhitungkan. Yang pertama yaitu biaya tetap atau disebut dengan fixed cost ya. Kemudian ada biaya variabel atau disebut dengan variable cost. Lalu ada biaya overhead ya. Kemudian ditentukanlah harga jual produk. Lalu kita juga akan belajar mengenai break even point atau disebut dengan titik impas ya. Ini adalah aspek keuangan yang harus diperhitungkan dan juga menjadi materi pembelajaran kita kali ini. Oke, sekarang pengertian apa itu biaya ya. Biaya itu adalah pengorbanan atau pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat lebih dari aktivitas yang dilakukan. Nah, komponen biaya produksi itu sangat penting karena berpengaruh terhadap tinggi dan rendahnya harga jual produk. Berikutnya kita akan belajar mengenai biaya produksi. Yang pertama yaitu biaya tetap atau fixed cost. Apa sih fixed cost itu? Fixed cost itu adalah biaya yang keluar setiap periodenya. Bisa setiap bulan, setiap tahun ya, setiap periode. Tidak tergantung pada berlangsung atau tidaknya produksi. Biasanya biaya tetap ini berhubungan dengan aset-aset perusahaan jangka panjang. Contoh biaya tetap misalnya administrasi, listrik, sewa gedung atau bayar gedung, kemudian biaya air, biaya pajak ya. Nah, contohnya listrik nih. Listrik itu kan bayarnya misalkan bulanan, maka periodenya itu 1 bulan bayar berapa, seperti itu. Sewa gedung, periodenya nyewanya misalkan dalam jangka waktu 5 tahun baru bayar sewa gedung kayak gitu, itu periodenya 5 tahun ya. Air, biaya air itu periodenya bulanan seperti itu. Nah, tiap bulan harus bayar air. Maka ini semua adalah biaya tetap yang tergantung dari periodenya. Yang kedua adalah biaya variabel atau disebut dengan variable cost ya. Biaya variabel ini adalah biaya yang pengeluarannya tergantung pada jumlah produksi. Makin banyak yang diproduksi, biaya variabelnya akan semakin besar. Dan ini berhubungan langsung dengan tren pasar. Jadi misalnya gini nih, tren pasarnya meningkat, maka harus produksi banyak. Maka biaya variabelnya juga akan semakin tinggi, seperti itu. Nah, apa saja yang termasuk biaya produksi? Pertama, gajinya pegawai, ya. Misalkan trennya naik, permintaan naik, maka harus produksi banyak. Pegawainya digaji lebih. Kenapa? Karena pegawainya harus lembur semacam itu, ya. Kemudian contoh biaya variabel yang kedua adalah bahan baku. Misalnya kalau mau jual pangsit mie nih, wah ini pas laris-larisnya, maka
beli bahan pangsitnya juga harus ditambah, maka biaya produksinya juga akan semakin tinggi. Seperti itu ya, ini disebut dengan biaya variabel. Kemudian yang ketiga adalah biaya overhead ya. Biaya overhead ini biaya yang tidak ada hubungannya langsung dengan proses produksi. Contohnya, biaya keamanan. Misalkan di suatu tempat ya, di suatu tempat ada biaya, ditarik biaya keamanan seperti itu. Lalu biaya asuransi ya. Misalkan, wah nanti saya takut ini pegawainya harus kalau ada kecelakaan atau apa, gimana nih harus diasuransikan ya, atau gedungnya kalau kebakaran gimana harus diasuransikan, seperti itu biaya overhead ya. Lalu ATK itu juga termasuk biaya overhead, alat tulis kantor ya, seperti itu biaya produksi. Kemudian pembelajaran kita yang keempat adalah mengenai harga jual produk ya. Harga jual produk itu harus memperhitungkan yang beberapa hal ya. Nah, ada beberapa cara untuk menghitung harga jual produk ya. Salah satunya yang kita pelajari di sini disebut dengan cost plus pricing method ya. Harga jual itu adalah modal plus laba. Ini yang paling gampang ya. Yang paling gampang, cost plus pricing method. Yang rumusnya harga jual adalah sama dengan modal plus laba. Nah, dalam hal ini modal itu sudah termasuk biaya tetap dan biaya overhead ya. Nah, selain kita belajar hal-hal di atas, saya juga akan memberikan rumus total cost. Total cost itu adalah biaya keseluruhan ya. Apa saja total cost itu? Yaitu biaya tetap ditambah biaya variabel ditambah biaya overhead. Nah, lalu juga ada yang disebut dengan average cost atau biaya rata-rata. Ya, ini adalah rata-rata biaya dalam satu periode tertentu. Misalkan udah 1 tahun, ada biaya ini, lalu di rata-rata. Jadi per periode tertentu, ya. Nah, untuk average cost ini rumusnya adalah biaya total atau total cost tadi dibagi jumlah produksinya, ya. Nanti ketemu rata-ratanya berapa, gitu ya. Lalu ada biaya marginal ya. Biaya marginal itu adalah biaya variabel yang muncul kalau ada ekspansi usaha. Ada ekspansi usaha. Jadi misalkan ini udah laris di sini, lalu saya mau buka cabang di sana. Nah, lalu timbul biaya-biaya. Maka itu disebut dengan biaya marginal, ya. Dan terakhir yang kita akan bicarakan ini adalah break even point, yaitu titik di mana pendapatan itu sama dengan modal yang dikeluarkan. Ya, pemasukannya sama dengan modal yang dikeluarkan. Jadi, total keuntungan dan kerugiannya itu 0. Tidak untung, tidak pula rugi. Hal ini bisa terjadi bila perusahaan volume penjualan hanya cukup untuk menutup biaya tetap dan variabel. Ya, jadi saya ulang lagi, hal ini terjadi bila perusahaan itu volume penjualannya hanya cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variabel. Nah, pada film berikutnya saya akan membahas lebih lanjut mengenai break even point ya. Saya tidak membahas lebih lanjut di sini karena kita akan berlatih untuk mengenai biaya tetap dan biaya variabel. Sekian dulu dari saya, sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Salam sehat.